Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi 2025. Perkenalkan, nama saya Tutur Eka Setianingsih SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 251418837. Saat ini saya bertugas di MTS Al-Ittifaqiyah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir sebagai guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Dan hari ini Selasa 20 Januari 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 7 dengan materi prestasi Khulafaur Rasyidin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Gimana Ustazah? Alhamdulillah, Ustazah juga sehat, bahagia bertemu kalian semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama dan membaca surah pendek yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Hai nakwa jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Ayat suratun Nasr jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama dan membaca surah pendek. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran. Amin. Baiklah anak-anak, Ustazah akan mengecek kehadiran kalian. Coba periksa samping kiri kanan kalian, adakah teman yang tidak hadir hari ini? Ada Ustazah. Siapa? Naila Ustazah. Kemana Naila? Sakit. Semoga Naila segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali bersama kita semua. Amin. Dan coba perhatikan di sekeliling kalian ada sampah. Kalau ada, dikumpulkan, diambil. Ada? Sekarang periksa seragam kalian sudah lengkap atau belum. Ada yang nggak pakai kaos kaki? Semua pakai kaos kaki? Pakai. Alhamdulillah semuanya rapi, siap belajar. Alhamdulillah. Guna memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri
untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Zuhro. Silahkan maju ke depan Zuhro untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Marilah teman-temanku, silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, kandung pada darahku. Di sana aku berdiri, jalanku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Anak-anak masih ingat nggak pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih Tentang apa? proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Kalau Abu Bakar terpilih melalui, Musyawarah, sedangkan Umar, melalui wasiat, kalau Utsman, melalui informatur, sedangkan Ali, dipilih ketua eksekutif. alhamdulillah ya masih ingat semuanya. Menurut kalian, kenapa Abu Bakar setelah terpilih langsung mengutus pasukan untuk memerangi Nabi palsu? Bukannya beliau ini istirahat dulu? Kenapa? Saya Ustazah. Ya, siapa? Intan ya? Coba Intan apa? Untuk menjaga stabilitas dan keutuhan negara dan menegakkan marwah dan fondasi agama, keamanan nasional, dan melanjutkan amanah Rasulullah SAW. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Intan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi prestasi unggul dari masing-masing khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Terus selanjutnya menganalisis latar belakang kebijakan kodifikasi Al-Quran dan perluasan wilayah. Selanjutnya, siswa menyimpulkan nilai-nilai kepemimpinan yang relevan dengan kepemimpinan masa kini. Sekarang sudah siap untuk belajar? Sebelum kita memasuki kegiatan inti, Ustazah akan mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu, biar kalian tetap semangat. Siap? Baik, perhatikan Ustazah. Ketika Ustazah menyebutkan nama Abu Bakar, kalian tepuk 1 kali. Ketika Ustazah menyebutkan nama Umar, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ustazah menyebutkan nama Utsman, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Ali, tepuk tangan 4 kali.
Siap? Oke. Konsentrasi. Usman, Ali, Abu Bakar. Siapa tadi? Nggak konsentrasi, ngantuk. Ulang. Abu Bakar, Umar, Ali. Oke. Masih ada yang ngantuk? Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti. Yang murtad atau menyatakan keluar dari Islam dan kembali menyembah berhala sehingga terjadi perang riddah. Kemudian orang yang menolak membayar zakat dan yang mengaku dirinya sebagai nabi. Di antara nabi palsu yaitu Musailamah al-Kadzdzab berasal dari Yamamah, mendapat dukungan dari Bani Hanifah dan terjadilah perang Yamamah. Kemudian Ulaiha bin Khuwailid al-As'adi dan Aswad al-Ansi. 2. Kodifikasi Al-Quran. Setelah perang melawan pembangkang, banyak para penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Dia mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin penghafal ayat Al-Quran. 3. Perluasan wilayah Islam. Melanjutkan penyebaran agama Islam ke Syria dan Irak. Prestasi Umar bin Khattab. 1. Perluasan dakwah Islam. Dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Melanjutkan penyebaran Islam ke Mesir, Irak, Persia, dan Palestina. Khalifah Umar membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi. 2. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Membentuk Baitul Mal, bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Membentuk Dewan Hakim, Pos, dan Hizbah atau pengawas pasar. Umar adalah khalifah yang pertama kali memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. 3. Menetapkan kalender Hijriah yang dimulai pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Juga menandai 2 periode dakwah Islam yaitu periode Makkah dan Madinah. Prestasi Utsman bin Affan. 1. Modifikasi mushaf Al-Quran atau pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Himpunan Al-Quran digandakan menjadi 4 buah. Salah satunya tetap berada di Madinah, disebut dengan mushaf Utsmani atau mushaf Al-Imam. Sedangkan yang digandakan dikirim ke Suriah, Basrah, Kufah untuk dijadikan pedoman dalam penjalinan berikutnya. 2. Renovasi Masjid Nabawi dan memperluasnya. Juga dibangun dengan bentuk dan corak yang lebih indah. 3. Pembentukan Angkatan Laut diusulkan oleh Muawiyah yang saat itu sebagai gubernur Suriah karena wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus hingga Konstantinopel. 4. Perluasan wilayah dakwah Islam. Melanjutkan penyebaran Islam ke Khurasan, Armenia, Tunisia atau Afrika Utara, Rai, dan Azerbaijan. Prestasi Ali bin Abi Thalib. 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akibatnya, dari pemecatan pejabat itu muncul pemberontakan. 2. Membenahi keuangan negara atau Baitul Mal yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sitaan harta pejabat yang didapat secara tidak benar disimpan di Baitul Mal. 3. Memajukan ilmu nahwu atau tata bahasa Arab. Karena penulisan huruf hijri yang belum dilengkapi dengan tanda baca menyebabkan banyak kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah yang jauh dari pensilah Arab. 4. Pembangunan kota Kufah dengan membangun jalan, jembatan, dan bangunan-bangunan. Kota Kufah berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang kita tonton tadi, coba bayangkan
jika Khalifah Utsman itu tidak membukukan Al-Quran? Apa dampak bagi umat Islam kita saat ini? Coba. Saya Ustazah. Ya, baik, Suci. Apa? Pasti susah bacanya Ustazah karena tulisannya mungkin berbeda-beda. Ya, betul. Kalau Al-Quran itu tidak dibukukan, pasti kita bingung kan? Ada yang kayak gini nulisnya, ada yang seperti ini, kan kita bingung. Jadi makanya dengan Khalifah Utsman itu dibukukan agar kita bisa membacanya dengan benar. Sekarang kita akan selidiki lebih dalam tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Ustazah akan membagikan 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok Abu Bakar. Kelompok kedua, kelompok Umar. Kelompok ketiga, kelompok Utsman. Dan kelompok keempat, kelompok Ali. Sekarang berkumpullah dengan kelompok masing-masing yang sudah ditentukan. Sekarang Ustazah akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Di LKPD itu ada, itu sebelumnya baca materi ya, terus diskusi masalah yang disajikan dalam kelompok masing-masing, rumuskan solusi atau analisis kalian, dan tuangkan dalam kolom yang Ustazah sediakan di situ. Terus sudah itu, presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Oke? Oke, Daya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baca perintah di setiap lembaran. Di sana ada untuk isi, langsung diisi di kertas itu, ya. Baik, silahkan dikerjakan. Nah, jadi kan Gimana kelompok Umar? Ada yang kesulitan? ada Ustazah. Apa? Kami menemukan tentang Dewan Nujul itu Ustazah. Maksudnya departemen militer ya Ustazah. Betul. Coba analisis mengapa itu penting untuk pertahanan negara. Oke Ustazah. Terima kasih Ustazah. Gimana anak-anak kelompok 1? Ada kesulitan? Tidak ada. Nah, ini disuruh apa tadi? Menganalisis apa? Hubungkan ketegasan Abu Bakar dengan pentingnya menjaga. Nah, itu coba kalian cari, diskusikan bersama-sama sama teman. Oke? Ada kesulitan untuk kelompok 4? Tidak ada. Nggak ada ya? Semuanya sudah ini? Analisis nilai kepemimpinan. Mengapa di masa konflik? Oh ya, sudah. Kelompok 3? Ada kesulitan? Sudah? Tidak ada. Semuanya sudah dikerjakan? Sudah. Utsman, apa ini? Utsman sempat dikritik karena membakar milik sahabat lain. Sudah ya, analisis pengembangan yang ini implementasi di zaman digital. Oke, siap presentasi. Baiklah anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, selanjutnya presentasi ke depan. Ya, perwakilan untuk di kelompok 3. Khalifah Utsman, coba perwakilan maju ke depan. Jelaskan tentang LKPD tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman akan membacakan analisis tentang pembakaran. catatan. 1. Utsman sempat dikritik karena membakar catatan Al-Quran milik sahabat lain. Analisislah apakah tindakan Utsman tersebut benar. Apa dampaknya bagi kita saat ini jika Al-Quran dapat memiliki banyak versi bacaan. Tindakan Utsman adalah benar dan strategi. Pembakaran tersebut bukan untuk menghina Al-Quran,
melainkan untuk memusnahkan potensi perpecahan umat. Jika Al-Quran menerima versi bacaan dialek yang berbeda jauh, maka akan muncul lain. Al-Quran saya lebih asli daripada Al-Quran yang bisa memiliki perang saja abadi. Bagaimana cara kalian menyadari kepedulian Islam terhadap Al-Quran di zaman kita sekarang? Jawaban, implementasi di zaman kita harus menjaga keaslian Al-Quran dengan hanya merujuk pada aplikasi Al-Quran digital yang sudah terverifikasi oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kemenang. Dan tidak mudah percaya karena kutipan ayat yang tidak jelas sumbernya di media tersebut. Baiklah, sekian dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan A+ untuk kelompok 3, kelompok Usman. Masya Allah, luar biasa. Baiklah, silakan duduk untuk kelompok Usman, kelompok 3. Terima kasih. Jadi benar ya, kebijakan para khalifah bersifat strategis. Jika Utsman tidak membukukan Al-Quran, mungkin kita akan bingung mana bacaan yang benar. Jadi seperti kelompok Utsman tadi, Khalifah Utsman membukukan Al-Quran. Terus Abu Bakar mengajarkan bahwa sebuah negara itu organisasinya harus memiliki aturan. Baiklah, selesai kita diskusi. Ustazah bangga dengan hasil diskusi kalian setiap kelompok. Yuk kita beri A+ untuk setiap kelompok. Nah, setelah kita belajar tentang Khalifah Umar bin Khattab, apa yang bisa kalian terapkan di sekolah? Ada yang bisa nyontohkan? Saya Ustazah. Ya, coba apa yang bisa diterapkan di sekolah? Sikap disiplin dan adil dalam membagi waktu tugas Ustazah. Oke, betul. Singkatnya, prestasi besar mereka seperti kodifikasi Al-Quran dan Kementerian Pertahanan adalah fondasi bagi umat Islam saat ini. Sekarang ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, silahkan nanti di rumah kalian baca materi untuk minggu depan, yaitu tentang akhir masa Khulafaur Rasyidin. Baik. Oke, Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Baik, selesai pelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.